Tapi mari kita bertanya, sudah sejauh mana kita mendapatkan perhatian? Begitu juga dengan DPR RI. Setiap tahun kami mengapresiasi semua bantuan yang disampaikan oleh DPR RI. Tapi kami mungkin lebih membutuhkan perhatian yang lebih selain daripada hadiah-hadiah kecil ini. Masih banyak desa kelurahan di 134 desa kelurahan di 9 kecamatan Kabupaten Samosir ini pada usia yang ke-20 ini masih memprihatinkan. Pembangunan yang kita dapatkan di periode-periode sebelumnya ini belumlah apa-apa karena kita tidak mampu untuk mengelola. Saya yakin, saya takut ini hanya tinggal beberapa tahun dan semuanya kembali ke semula, kembali lagi nol. Jaminan kesehatan masyarakat Samosir itu sudah melebihi tingkat nasional, bahkan dengan lebih tinggi juga dari tingkat provinsi. Ya, jadi mohon maaf Pak Gubernur, kami lebih tinggi kali ini. Kita juga Kabupaten Samosir mendapatkan penghargaan dari Bapak Gubernur sebagai daerah atau kabupaten yang paling efektif dalam menangani situasi pandemi corona. Ya. Jadi hanya praktis 1,5 tahun kami bisa bekerja, dan kalau kami lihat tadi track record yang kami kerjakan sebenarnya sudah lumayan lah sebenarnya untuk Kabupaten Samosir ya. Perayaan Puncak Hari Jadi ke-20 Kabupaten Samosir dan launching Calendar of Event Horas Samosir Fiesta 2024 berlangsung meriah di Waterfront City Pangururan. Pada Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024, ada sambutan dari Ketua DPRD Samosir Sorta Siahaan yang memberikan kritik lambatnya pembangunan yang dijawab Vandiko Gultom dengan pencapaian pembangunan di tengah masyarakat selama dirinya menjabat. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Horas. Di kesempatan ini kami dari Forkopimda menyampaikan kepada kita semua selamat ulang tahun Kabupaten Samosir ke-20 dengan tema di sana lanjutkan sinergisitas untuk mewujudkan Samosir sejahtera dan bermartabat, seperti yang disampaikan oleh tokoh pemerakarsa, tokoh masyarakat yang tadi. Terlalu tinggi sebenarnya impian ini, tapi kembali kepada kita seluruhnya yang merasakan hari ulang tahun ke-20. Sama, setiap tahun kita merayakan hari ulang tahun, dan kita tentu dapat merasakan perbedaan setiap tahun sesuai dengan pertumbuhan kita. Tadi juga Bapak Wakil Bupati tahun 2015-2021 Bapak Juang menyampaikan waktu. Pada saat sekarang ini kita ada, tapi besok belum tentu kita ada. Mari kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak saling menyalahkan, tidak. Dengan sesuai sinergisitas itu, mari kita benar-benar kita wujudkan sinergisitas itu. Jangan saling menyalahkan, tapi mari kita saling introspeksi. Kita introspeksi. Jadi di tahun ke-20 ini seyogianya kalau kita memasuki usia yang seperti ini, kita sudah mandiri. Tapi mari kita tanya kepada diri kita, dengan jabatan dan fungsi kita masing-masing sudah bagaimanakah yang kita lakukan, termasuk saya sendiri selaku jabatan saya wakil rakyat, ketua DPRD. Yang dapat saya lakukan adalah penganggaran, pengawasan, dan legislasi, dan itu sudah maksimal kami lakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi kembali kepada kita, dengan fungsi dan tugas kita masing-masing, sudahkah semua transparan? Ada posisi kita sebagai kepala daerah, bupati dan wakil bupati yang akan mengelola semua yang ada pada kita.
Kemudian ada legislatif, kami ada 25 orang. 25 orang dengan 9 kecamatan dan 134 desa kelurahan lebih dari cukup untuk bersinergi. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Kembali ke fungsi kita masing-masing. Baru ada perwakilan kita di provinsi, baik dia sebagai gubernur, eksekutif maupun legislatif. Tapi mari kita bertanya, sudah sejauh mana kita mendapatkan perhatian? Begitu juga dengan DPR RI. Setiap tahun kami mengapresiasi semua bantuan yang disampaikan oleh DPR RI. Tapi pada usia yang ke-20 ini kami mungkin lebih membutuhkan perhatian yang lebih selain daripada hadiah-hadiah kecil ini. Masih banyak desa kelurahan di 134 desa kelurahan di 9 kecamatan Kabupaten Samosir ini pada usia yang ke-20 ini masih memprihatinkan. Ada alat berat yang kita beli sekian puluh M dari APBD, tetapi tidak dapat menutupi. Hanya untuk biaya BBM-nya aja kita tidak sanggup. Kita tutup mata, kita tidak peduli. Kita hanya merayakan hari jadi ini tanpa melihat persoalan-persoalan yang ada pada diri kita sendiri yang merupakan bahagian daripada masyarakat Kabupaten Samosir. Waktu. Kalau hari ini kita merayakan hari ulang tahun daripada Kabupaten Samosir ke-20, harapan kita untuk nanti tahun depan kita lebih merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Pembangunan yang kita dapatkan di periode-periode sebelumnya ini belumlah apa-apa, karena kita tidak mampu untuk mengelola, kita tidak mampu untuk memelihara, kita tidak mampu memberikan anggaran biaya untuk ini semua. Saya yakin, saya takut ini hanya tinggal beberapa tahun dan semuanya kembali ke semula, kembali lagi nol. Jadi mari pada perayaan hari ulang tahun Kabupaten ke-20 ini, marilah kita lanjutkan sinergisitas sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Samosir yang memberikan kepercayaan dan amanah kepada kami. Tanpa ada jeripaya pemrakarsa, kita tidak ada apa-apa. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mari kita merayakan ulang tahun Kabupaten Samosir ke-20 ini. Terima kasih. Horas! Dan kami atas nama pemerintah Kabupaten Samosir yang pertama juga mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Samosir yang ke-20 tahun. Selamat ulang tahun. Perlu juga kita refleksi apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2020, sepanjang umur Kabupaten Samosir 20 tahun ini. Kalau mengingat di usia Kabupaten Samosir yang sudah berumur 20 tahun, sudah sangat banyak pembangunan yang terjadi atau dilaksanakan di Kabupaten Samosir. Khusus kalau kita merefleksikan sepanjang kurang lebih 2-3 tahun ini, kita lihat berbagai macam pembangunan telah terlaksana di Kabupaten Samosir. Di antaranya kalau kita melihat ya, di Kabupaten Samosir sudah terbangun ya, tempat yang sangat megah ya, walaupun belum diresmikan oleh Bapak Presiden. Telah dibangun pembangunan Waterfront City Pangururan, tempat lokasi kita ini ya, tangan dulu ini sangat indah Waterfront City ini, dan sudah sangat viral dan membuat Kabupaten Samosir semakin terkenal tidak hanya di kawasan Danau Toba tetapi juga nasional, bahkan dengan dunia. Dan juga untuk tahun ini di Kabupaten Samosir juga sedang terlaksana pembangunan Menara Pandang Tele ya. Selain itu ada berbagai macam sudah banyak pembangunan di Kabupaten Samosir ya, diantaranya juga
untuk jalan provinsi. Ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, yang mana sepanjang mungkin dari tahun 2018 belum pernah ada penanganan, tapi di tahun 2023 kemarin untuk 3 ruas jalan provinsi di Kabupaten Samosir, puji Tuhan sudah mendapatkan perlakuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Inilah salah satu atau berbagai macam pembangunan, khusus dalam 2-3 tahun terakhir pembangunan ini, juga termasuk di dalam bidang kesehatan, yang mana Kabupaten Samosir sesuai komitmen dalam pemerintahan kali ini telah mendapatkan penghargaan dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang bahwasanya Kabupaten Samosir sudah ditetapkan menjadi UHC, Universal Health Coverage, yang di atas 97%, yang mana langsung diberikan oleh Bapak Wapres, karena tingkat jaminan kesehatan masyarakat Samosir itu sudah melebihi tingkat nasional, bahkan dengan lebih tinggi juga dari tingkat provinsi. Nah, jadi mohon maaf Pak Gubernur, kami lebih tinggi kali ini. Tentu kami juga berkomitmen terhadap hal itu untuk tetap menjamin kesehatan masyarakat. Ya. Juga di berbagai aspek banyak juga pembangunan yang sudah dilakukan, termasuk tadi juga untuk permasalahan sampah. Ya. Puji Tuhan di tahun ini, semenjak tahun kemarin ya, Pak Kabalai, Kabupaten Samosir sudah dibangun TPA dan IPLT, yang mana kontraknya ada multi years. Mudah-mudahan untuk TPA dan juga IPLT di Kabupaten Samosir bisa selesai di tahun ini. Izin bisa Ibu, Bapak? Wah, terima kasih. Ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi permasalahan sampah di Kabupaten Samosir. Ya. Pun demikian, tadi juga dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Samosir juga telah sukses dalam melaksanakan event internasional, yang mana Kabupaten Samosir di tahun lalu telah berhasil melaksanakan event Jet Ski World Championship 2023, ya, yang mana Kabupaten Samosir mendapatkan apresiasi secara langsung melalui dunia internasional, yang melalui S2O Racing, karena di waktu yang singkat Kabupaten Samosir dapat melaksanakan event skala internasional dan dihadiri lebih dari 20.000 orang. Ya. Tentu kita sangat bersyukur, yang mana ini sangat membantu perekonomian di Kabupaten Samosir. Ya. Berbagai macam lagi sebenarnya pembangunan di Kabupaten Samosir, terkhusus dalam 2-3 tahun ini yang coba kami kejar, termasuk juga salah satunya adalah pembangunan Tanjung Ponggol yang bisa kita eksekusi dengan baik, yang mudah-mudahan bisa selesai alurnya juga di tahun ini, ya. Dan mudah-mudahan kita coba usulkan kembali untuk beautifikasi ya Pak Kabalai, mohon untuk beautifikasi Tanjung Ponggol agar kiranya tahun ini bisa diberikan dananya, agar tidak orang-orang atau wisatawan tidak berfoto di jembatan lagi Pak. Ya, ini kami sudah usulkan di tahun ini untuk beautifikasi Tanjung Ponggol. Kami harapkan semoga tahun depan atau tahun ini bisa mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. Dan pun demikian Bapak dan Ibu, termasuk tadi juga sempat disinggung permasalahan air bersih, yang mana sebenarnya permasalahan air bersih ini sudah coba kami kebut dalam pemerintahan tahun ini. Nah, ini bisa kita terlihat bahwasanya selama ini mungkin di Kabupaten Samosir untuk jaringan spam itu baru hanya ada 2. Tapi dalam 2-3 tahun terakhir ini kami telah berhasil membangun 3 jaringan spam di Kabupaten Samosir. Ya. Jadi perbandingannya 2-3 tahun bangun 3, ya selama ini 2. Jadi sudah sangat kami akselerasi dalam penyediaan air bersih di Kabupaten Samosir. Pun demikian kami sadar bahwasanya pembangunan ini masih sangat kurang. Ya. Untuk itu kami dan juga Bapak Wakil Bupati beberapa waktu lalu sudah mencoba untuk mengetuk berbagai pintu, ya, untuk bisa agar kiranya di Kabupaten Samosir ini dibuatkan jaringan irigasi skala nasional maupun juga spam jaringan air bersih skala nasional. Ya. Mudah-mudahan
memang untuk permasalahan air bersih ini dibutuhkan dana yang sangat besar, yang lebih dari 200 miliar. Tentu tidak mungkin itu mengandalkan APBD. Ya, untuk itu kami mencoba melakukan kreativitas ya, dengan mengetuk pintu-pintu yang ada di pusat. Ya, kami sudah mengetuk dari Bappenas, yang mudah-mudahan tidak ada halangan dari Bappenas bisa setuju. Kemudian kemarin dari Dirjen Keuangan sudah hadir secara langsung, dan kami usulkan untuk pembangunan jaringan air bersih dan jaringan irigasi dan air bersih. Langsung Pak Dirjennya datang, Dirjen Keuangan, beliau sudah setuju. Tinggal ini yang terakhir dari Kementerian PUPR. Ya, ini tolong Bapak, saya sudah sangat tahu dari Kementerian PUPR ini sudah berbagai lini di Kabupaten Samosir, dari jembatan TPA, ya, kemudian jalan nasional sudah dibangun, tinggal airnya nih yang kurang ini, Pak. Ya. Nah, untuk itu mohon Bapak Dirjen SDA, Bapak Kabale SDA, mohon dipertemukan saya dengan Bapak Dirjen, ya, agar kiranya pembangunan jaringan air bersih dan juga saluran irigasi di Kabupaten Samosir dapat dibangun di tahun ini atau juga tahun depan. Ini besar harapan kami, Bapak, ya, agar sempurnalah perhatian dari Kementerian PUPR di Kabupaten Samosir, karena tinggal air yang belum. Dan tentu itu semua juga hanya bisa didorong oleh bapak-bapak dari DPR, ya. Apalagi ini kami tahu Bapak Martin Manurung, kemudian Bapak Lamhot ini, ya, inilah kelemahan kami, Bapak Dewan, ya. Kebetulan dari Samosir ini tidak ada anggota DPR dari Komisi 5, ya. Tinggal harus ada dorongan dari Komisi 5, ya, tapi kami sadar walaupun kami tidak memiliki dari anggota Komisi 5 perwakilan, tapi kami tahu kapasitas Bapak Martin Manurung dan juga Lamhot Sinaga, yang mana nih daya jelajahnya luar biasa ini, ya, bisa lintas sektoral. Ya, kami mohon bantu kami untuk bisa dikomunikasikan dengan Komisi 5 DPR RI, agar kiranya apa yang kami upayakan untuk penyediaan air bersih dan juga jaringan irigasi di Kabupaten Samosir bisa terlaksana dalam waktu dekat. Ya, jadi Bapak dan Ibu, itulah yang bisa kami upayakan dalam waktu singkat pemerintahan ini. Ya, terlebih dalam waktu, kalau biasanya normalnya 5 tahun, masa periodisasi kami ini hanya 3,5 tahun. Praktis kalau kita lihat, ya, 2 tahun pertama kami menghadapi situasi namanya pandemi Corona. Ya, seperti kita ketahui, untuk pandemi Corona sendiri baru di tahun 2022 bulan Desember itu Bapak Presiden menghentikan status PPKM. Ya, dan di tahun 2023 di bulan Juni, tepat pada ulang tahun Bapak Presiden tanggal 21 Juni, status pandemi dirubah menjadi endemi. Ya, jadi praktis selama 2 tahun ini kita konsen menghadapi situasi pandemi, dan itu pun kita juga Kabupaten Samosir mendapatkan penghargaan dari Bapak Gubernur sebagai daerah atau kabupaten yang paling efektif dalam menangani situasi pandemi Corona. Ya. Jadi hanya praktis 1,5 tahun kami bisa bekerja, dan kalau kami lihat tadi track record yang kami kerjakan sebenarnya sudah lumayan lah sebenarnya untuk Kabupaten Samosir, ya, dalam 1 tahun kepemimpinan kami. Ya. Berbagai lini kami coba lakukan, ya, termasuk juga masalah pupuk yang selama ini menjadi kendala. Ya, kami turun langsung ke desa-desa, dan juga sepanjang tahun lalu sudah kami berikan bantuan pupuk pada seluruh kelompok tani di Kabupaten Samosir, pupuk organik, dan tahun ini kami juga tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan pupuk gratis bagi seluruh kelompok tani di Kabupaten Samosir. Ya, untuk demikian kami juga turun langsung ke desa-desa, ya, untuk melakukan program bunga desa, yang mana ini langsung dilihat oleh Bapak Kementerian kita. Dan di tahun lalu pemerintah Kabupaten Samosir atau juga Bupati Samosir langsung mendapatkan lencana dari Bapak Kemendes, yaitu dianugerahkan piagam penghargaan Lencana Bakti Pembangunan Desa, ya, di tahun 2023.
Inilah komitmen kami dalam membangun Kabupaten Samosir, yang mana kami memang melihat perlu disentuh dari desa. Ya, percuma kita bangun kota, tapi kalau desanya tidak kita bangun, maka yang merasakan sebenarnya itu adalah masyarakat di desa. Untuk itu kami turun terus ke desa-desa untuk memberikan pelatihan, pendampingan, dan juga pembangunan di desa-desa. Itulah berbagai upaya yang coba kami lakukan sepanjang tahun ini dan juga kurang lebih 2-3 tahun dalam masa pemerintahan kami. Juga yang terakhir, pemerintah Kabupaten Samosir juga telah mendapatkan penghargaan, yaitu sebagai Kabupaten Informatif, karena Kabupaten Samosir telah memperoleh anugerah keterbukaan informasi publik yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Dan Kabupaten Samosir untuk pertama kalinya mendapatkan penghargaan atau penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dengan kategori kualitas tinggi, ya, yaitu di angka 80,65 di zona hijau. Ya, tentu ini menjadi penyemangat bagi kami, namun kami juga tidak berpuas diri agar kiranya di tahun ini kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan kita agar bisa dirasakan seluruh masyarakat. Jangan hanya nilainya saja yang tertampung kualitas tinggi 80,65, tapi ternyata di lapangan pelayanannya buruk. Ya, saya harap itu tidak hanya sekedar penilaian, tapi betul-betul terjadi di lapangan. Apa yang diberikan penghargaan kepada kita itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan juga seluruh stakeholder yang sudah bekerja sama selama 20 tahun usia Kabupaten Samosir ini. Tentu itu semua tidak dapat terlaksana apabila kita tidak bisa bersinergi dengan baik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, karena di tahun 2024 ini kita sudah dapat melaksanakan pelaksanaan Pilpres dengan baik, ya. Pelaksanaan pemilu berjalan dengan damai, ya. Terima kasih atas partisipasi seluruh masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Dirgahayu Kabupaten Samosir yang ke-20. Horas!